dari kelompok 4 yang akan membahas tentang analisis kebijakan, yaitu program KB. Iya, jadi program KB ini merupakan program skala nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertambahan jumlah penduduk di suatu negara supaya menghindari overpopulation. BPJS Kesehatan. Yang kedua yaitu kebijakan KB dengan menggunakan alat kontrasepsi. Lanjut. Berikut adalah kekurangan dari kebijakan program KB ini. Kemudian ada kekurangan dari kebijakan KB dengan menggunakan alat kontrasepsi. Yang pertama itu tentunya izin lanjutkan. Kan tadi sudah dibahas ada kekurangan dari kebijakan yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, untuk kelebihannya sendiri, kelebihan kebijakan KB pada diskusikan soal program KB, kita menghubungkan dengan money politik. Nah, kebijakan KB di Indonesia itu bertujuan untuk mengontrol pertumbuhan populasi sehingga lebih sejalan dengan kapasitas ekonomi negara. Jadi teman-teman tahu kalau misalnya program KB pemerintah itu bukan dana yang sedikit untuk menyelenggarakan kebijakan tersebut. Nah, kita itu dalam implementasi agresif sebagai bagian dari program pembangunan nasional yang juga berfungsi untuk memperkuat legitimasi politik pemerintah saat itu. Dalam konteks ini, kebijakan KB bukan hanya soal kontrol populasi, tapi juga sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan politik beberapa orang. Juga ada studi kasus oleh Hapsari tahun 2018 dalam Journal of Indonesian Ekonomi menunjukkan bagaimana program KB telah berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan dengan memungkinkan keluarga untuk lebih fokus pada investasi jangka panjang seperti pendidikan anak-anak mereka. Jadi kalau misalnya jumlah itu setiap seperti yang kita tahu pada masa demokrasi liberal maupun demokrasi termimpin, isu kependudukan pada masa itu belum dianggap penting dan strategis. Nah, terutama terhadap isu untuk pengendalian jumlah penduduk melalui program KB, menurut Adi Utomo, Presiden Soekarno tidak setuju dengan ide keluarga berencana karena dianggap mengancam moral bangsa. Nah, jumlah penduduk yang besar bisa mendukung perjuangan melawan kapitalis. Nama saya Fitri Anggraini, saya berasal dari kelompok. Baik, pertanyaan saya adalah tadi kan dijelaskan bahwa Soekarno sempat menolak program keluarga berencana karena dianggap mengancam moral bangsa. Ada atau tidak? Maksud saya begini, ada apa enggak sih penjelasan dari kenapa Soekarno menganggap bahwa Baik, kami dari kelompok 4 kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan kelompok lain. Yang pertama itu pertanyaan dari Fitri Anggraini dari kelompok 6. Pertanyaannya adalah Soekarno sempat menolak kebijakan KB karena mengancam moral bangsa. Ada apa enggak sih penjelasan kenapa Soekarno menganggap program kebijakan KB menghancurkan moral bangsa? Nah, pertanyaan ini akan dijawab oleh teman saya. Baik, izin menjawab. Jadi kita dimulai dulu bahwasannya perubahan rezim atau pemerintahan mempunyai ciri politik hukum masing-masing, termasuk politik hukum keluarga berencana. Nah, setiap masa kepemerintahan itu punya pandangan dan kebijakan yang berbeda terhadap penyelenggaraan program KB nasional ini. Nah, menjawab pertanyaan dari Fitri Anggraini, dikutip dari Jurnal Politik Hukum Program Keluarga Berencana di Indonesia menyatakan bahwasanya mengapa Soekarno memiliki pemikiran tersebut karena beliau menganut pronatalis atau kebijakan atau pandangan yang mendorong peningkatan jumlah kelahiran di suatu negara. Nah, beliau merasa penduduk yang banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia itu merupakan sumber daya yang berharga untuk kepentingan revolusi melawan kapitalis barat. Selanjutnya, permasalahan kependudukan yang terjadi pada masa itu adalah ketidakmerataan penduduk di seluruh wilayah Indonesia. Pulau Jawa menjadi pulau yang terpadat. Menurut Soekarno, transmigrasi adalah sebuah solusi yang paling pas untuk meratakan penduduk dan juga untuk meratakan kekuatan segenap wilayah jumlah penduduk yang memadai dari segi kuantitas maupun kualitas Indonesia. Oleh karena itu, pada masa awal kemerdekaan di zaman Soekarno, jumlah penduduk yang besar masih diperlukan sebagai potensi bangsa dalam membangun dan mempertahankan bangsa. Seperti itu. Baik, itu jawaban dari pertanyaan nomor 1. Nah, pertanyaan yang kedua ada dari Rahmah Febrianti, kelompok 3. Pertanyaannya adalah bagaimana bisa sebuah kebijakan KB dapat memperkuat kekuasaan seseorang? Baik, saya Maulidia Brilianti ingin menjawab pertanyaan dari Rahma di kelompok 3.
kebijakan KB dapat mempengaruhi kekuasaan seseorang adalah dikarenakan pemerintah berkuasa dalam memegang peran saat pembuatan, pengawasan, dan pengimplementasian kebijakan. Kenapa berpengaruh? Bayangkan di saat kebijakan KB itu memerlukan adanya bantuan dana untuk alat kontrasepsi, pengontrol kontrasepsi dan pelatihan tenaga kesehatan, serta untuk penyuluhan, itu kan memerlukan anggaran-anggaran yang mestinya dialokasikan dengan benar. Di sini pemerintah itu sebagai pemegang atau pengontrol dari anggaran kebijakan. Nah, dana yang digunakan itu dialokasikan sama politik yang bersangkutan, makanya ada peningkatan dari kekuasaan seseorang. Terus yang kedua, pemerintah itu sebagai intervensi dalam kebijakan politik yang dimana baik dalam penentangan dan pendukungan, pemerintah itu sebagai kacamata dari warga Indonesia, dimana nanti pemikiran dan keterlibatan warga itu bakal terpengaruh dari pemerintahan juga. Jadi di sini pemerintah itu jadi kacamata dalam kekuasaan. Sekian, terima kasih. Baik, itu saja penjelasan dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Dadah.